Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Azmiati dari jurusan Matematika. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis regresi. Dalam proyek ini saya menggunakan data tabel 1 untuk data Washington sampai New Orleans. Untuk pengolahan datanya saya menggunakan Minitip versi 16. Pertama kita akan masuk dengan matrix plot. Pada matrix plot ini dapat kita lihat untuk baris pertama kolom kedua itu titik-titiknya akan seperti membentuk garis miring yang menuju kanan. Begitu pula dengan baris pertama kolom ketiganya sampai seterusnya, sehingga dapat kita simpulkan apakah pancaran titik kira-kira membentuk garis. Untuk baris pertama kolom kedua iya, untuk baris pertama kolom ketiga iya, untuk baris pertama kolom keempat iya, untuk baris pertama kolom kelima iya, untuk baris pertama kolom ke-6 iya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara Y dengan X1 maupun X2, X4, X6, ataupun X7. Sehingga kita dapat menginterpretasikan karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X4, X6, dan X7. Yang kedua, membentuk model regresi. Ini adalah output data yang ditampilkan setelah melakukan pengolahan data. Di sini dapat kita lihat untuk konstanta memiliki koefisien min 25,3729, untuk X1 memiliki koefisien min 0,0001, untuk X2 0,0038, untuk X4 0,0134, untuk X6 0,0026, dan X7 0,3777. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 25,3729 dikurang 0,0001 X1 ditambah 0,00380404 X2 ditambah 0,0134176 X4 ditambah 0,00264481 X6 ditambah 0,37735 X7. Dari tabel koefisien tadi, maka kita dapat menentukan nilai B0-nya sama dengan min 25,3729, B1-nya min 0,0001, B2-nya 0,0038, B4 0,0134, B6-nya 0,0026, dan B7-nya 0,377. Maka kita interpretasikan. Yang pertama, konstanta sebesar min 25,3729 artinya jika X1, X2, X4, X6, dan X7-nya memiliki nilai 0, maka Y nilainya min 25,4. Di sini ini kita dapatkan dengan membulatkan ini, yaitu min 25,3729. Yang kedua, koefisien regresi variabel X1 sebesar min 0,0001 artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ia akan mengalami penurunan sebesar 0,0001. Yang ketiga, koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,0038 artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X2 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ia akan mengalami kenaikan sebesar 0,0038. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,0134 artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X4 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ia akan mengalami kenaikan sebesar 0,0134.
Selanjutnya, koefisien regresi variabel X6 sebesar 0,0026, artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X6 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ia akan mengalami kenaikan sebesar 0,0026. Dan yang terakhir, koefisien regresi variabel X7 sebesar 0,3777, artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X7 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ia akan mengalami kenaikan sebesar 0,3777. Dari pengolahan data sebelumnya, kita juga mendapatkan model summary-nya, di mana S sama dengan 2,38231 dan R kuadratnya 56,57% dan R kuadrat adjektifnya 41,06. Artinya, sebesar 56,57% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X4, X6, dan X7. Masih ada sekitar 43,43% lagi variansi yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisaan yang 43,43% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Tujuan untuk mencari nilai R kuadrat yaitu untuk menjelaskan kecocokan model dengan data yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, uji signifikan regresi. Output minitab-nya yaitu tabel dari analisis regresi Y versus X1, X2, X4, X6, dan X7. Pada analisis varian ini dapat kita lihat nilai p-value-nya 0,025387. Nah, nilai p-value tersebut jika digunakan untuk terima atau tolak hipotesisnya, sehingga diperoleh nilai p-value-nya tuh 0,025387 yang berarti terima H1 dengan beta I tidak sama dengan 0. Untuk paling kurang 1 I, yaitu I-nya tuh antara sama dengan 1, 2, 4, 6, dan 7. Kesimpulannya, yang pertama, X1, X2, X6, dan X7 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat satu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X6, X4, X6, dan X7. Yang ketiga, model layak digunakan. Hal ini berarti minimal ada satu beta I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 4, 6, dan 7. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya, uji parsial untuk tiap koefisien regresi. Pada output minitab-nya dapat kita lihat koefisien dari konstanta X1, X2, X4, dan X7 dan X6 dan X7. Di sini kita dapat lihat koefisiennya. Di sini juga kita juga dapat melihat p-value yang mendekati 0, yaitu pada X2 0,008. Jadi X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X2, X4 dan X4, X6 dan X7 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi signifikan pada taraf kesalahan 5%. Selanjutnya kita masuk pada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini ada beberapa materi. Yang pertama, kelinearan. Untuk menguji linearitas, model regresi yang diperoleh dapat dilakukan dengan yang pertama, pendekatan analisis variansi murni. Yang kedua, plot sisaan terhadap YI. Jika sisaan tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Perhatikan plot residual plot for Y versus V ini yang pada gambar. Terlihat sisaan tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Maka asumsi kelinearan terpenuhi. Yang kedua, epsilon I sama dengan 0. Di sini kita menggunakan tabel data resi 1.
Dalam hal ini akan dilihat apakah jumlah EI sama dengan 0. Setelah kita perhitungkan, dapat diperoleh hasil penjumlahan EI-nya sama dengan 0. Hal ini berarti asumsi epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Yang ketiga, kesamaan variansi. Pada gambar terlihat sisaan tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Maka asumsi keliniaran terpenuhi. Yang keempat, kenormalan Galat. Dalam hal ini kita menggunakan alfanya sama dengan 0,05, sehingga kita dapatkan p-value-nya 0,469. Karena P kecil dari 0,05, maka terimahan 0. Hal ini berarti Galat berdistribusi normal. Yang kelima, sampel acak. Menurut Sembring 1995, pada halaman 46, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan, hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Yang keenam, Galat tidak berkorelasi. Menurut Sembring 1995 pada halaman 289, rentang nilai statistik D Durbin-Watson adalah 0 kecil dari D kecil dari 4. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada korelasi negatif. Di sini pada data kita mendapatkan Durbin-Watson statistiknya 1,41904. Karena D statistik kita dekat kedua, hal ini berarti asumsi Galat tidak berkorelasi terpenuhi. Apakah diperlukan lagi transformasi berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan? Kelima syarat telah dipenuhi. Yang syarat pertama itu kelinearan. Yang kedua, epsilon I sama dengan 0 juga terpenuhi. Yang ketiga, Galat berdistribusi normal. Yang keempat, Galat tidak berkorelasi penuh. Dan kesamaan variansinya juga terpenuhi ya, kelinearan terpenuhi. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan transformasi pada data lagi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita masuk ke pembentukan model terbaik. Sebelum masuk pada pembentukan model terbaik, kita akan lihat apakah ada data pencilan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bias pada data. Jika ada, kita akan membuang data pencilan terlebih dahulu, dan jika tidak ada, kita akan masuk ke pembentukan model terbaik. Pada data ini, kita tidak memiliki data pencilan, sehingga kita akan masuk pada pembentukan model terbaik. Pada pembentukan model terbaik ini ada 3 metode. Yang pertama, metode seleksi maju, yaitu forward selection. Yang kedua, metode seleksi mundur, backward elimination. Yang ketiga, metode penyisihan stepwise, yaitu menggunakan dua metode, yang metode seleksi maju dan metode seleksi mundur, atau gabungan dari dua metode ini. Sehingga setelah kita melakukan metode ini, kita akan mendapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan min 25,37 dikurang 0,0001x1 ditambah 0,0038x2 ditambah 0,013x4 ditambah 0,026x6 dan ditambah 0,38x7, yang mana kita interpretasikan dapat dilihat bahwa semua variabel bebas dimasukkan ke dalam model dan diperoleh nilai Y sama dengan min 25,37 dikurang
0,0001x1 ditambah 0,0038x2 ditambah 0,013x4 ditambah 0,0026x6 ditambah 0,38x7 dengan nilai R kuadrat sama dengan 56,57% dan R kuadrat adjektifnya sama dengan 41,06. Kemudian kita dapat lihat pada p-value terbesar adalah X1 yaitu sebesar 0,972 dan besar dari 0,05 taraf signifikan yang berarti X1 tidak secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan variabel Y sehingga variabel X1 dikeluarkan. Berarti untuk model terbaiknya nanti X1-nya tidak ada ya pada persamaannya. Selanjutnya untuk metode semua kombinasi yang mungkin. Di sini ada di sini saya membagi beberapa kelompok, yaitu ada 5 kelompok. Ada A, B, C, D, dan E. Karena di sini ada 5 variabel, makanya saya membagi 5 kelompok. Yang pertama untuk kelompok A itu untuk 1 variabel, untuk kelompok B itu untuk 2 variabel, C untuk 3 variabel, D untuk 4 variabel, dan E untuk 5 variabel. Pada masing-masing kelompok itu akan memiliki model terbaiknya sendiri. Yang untuk yang A pada kelompok 5 yaitu memiliki di sini kita untuk mencari model terbaik itu kita akan lihat dari R kuadrat adjektifnya yang terbesar dan S kuadratnya yang terkecil. Berarti kita lihat di sini 18,17 ini yang terbesar dan S kuadratnya yang paling kecil ini ya 7,8961. Maka A5 termasuk model terbaik. Yang kedua untuk kelompok B kita lihat juga R kuadrat adjektifnya yang terbesar yaitu pada B7 yaitu 50,28 dan S2-nya yang paling kecil itu 4,7961 pada B7. Dan untuk yang C kita lihat juga untuk R kuadrat adjektifnya yang terbesar yaitu pada C9 yaitu 48,23 dan S kuadratnya yang terkecil yaitu 4,9729. Untuk yang D itu kita dapat lihat pada D5 yaitu 44,98 dan S kuadratnya 5,29 dan E tentu saja karena dia sendiri berarti dia termasuk model terbaik. Sehingga kita dapat simpulkan ada 5 tabel, ada 5 data atau 5 persamaan terbaik dari masing-masing kelompok yaitu A5, B7, C9, dan D5 dan E1. Dari sini kita akan mencari juga persamaan terbaiknya lagi. Di sini kita lihat R kuadrat adjektifnya yang paling besar yaitu 50,28 dan S paling kecilnya 4,7961 pada B7 sehingga persamaan terbaiknya yaitu Y sama dengan min 23,04 ditambah 0,0038x2 ditambah 0,39x7. Jadi dapat kita simpulkan model terbaik yang direkomendasikan pada metode ini adalah kelompok B7 dengan persamaan Y sama dengan min 23,04 ditambah 0,0038x2 ditambah 0,39x7 yang memiliki R kuadrat adjektifnya yaitu 50,28% dan S kuadratnya sama dengan 4,7961. Jadi faktor yang mempengaruhi pada taraf kesalahan 5% adalah X2 dan X7. Sekian untuk video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.